Dan inilah tampilan dari halaman websitenya ya. Ini untuk beranda halaman websitenya kira-kira nanti seperti ini ya. Di sini ada beranda artikel tentang kami Sedekah Yuk, dan di sini kita nantinya bisa login ya. Bisa login sebagai user atau yang mau bersedekah. Jadi aplikasi ini ya layaknya seperti kitabisa.com dan lain sebagainya ya, teman-teman. Oke, di bawahnya juga di sini ada berbagai menu yang bisa disedekahkan, teman-teman. Seperti di sini bahan makanan, ada nasi bungkus, ada uang juga. Dan di sini juga kita lengkapi dengan artikel-artikel ya. Nah, dan di sini juga kita tambahin fitur yaitu untuk yang mau sukarelawan, teman-teman, yaitu untuk menjadi kurir di sini ya. Mau menjadi kurir di sini bisa mendaftar langsung nanti untuk pengantaran ya, pengantaran si donasinya kalau misalkan ada makanan yang misalkan hari ini harus dibagikan seperti itu ya. Jadi bisa didaftar di sini. Nah, teman-teman nantinya ya. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas aplikasi sedekah ya berbasis website ya. Di sini layaknya seperti kitabisa.com dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dengan adanya aplikasi ini jadi nanti sedekah itu tidak harus langsung ke tempatnya, jadi bisa melalui online. Baik, di sini kita akan bahas teman-teman. Di sini saya akan mendemokan dari sistem atau aplikasi sedekah ini. Pertama-tama teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu di sini ya Exam PP versi 5.6 ya. Pokoknya di sini teman-teman bisa menginstalkan Exam yang versinya 5 ya. Versi 5. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Atau nanti teman-teman jika ada yang kesulitan saya akan taruh link examnya di deskripsi juga. Setelah itu teman-teman bisa siapkan text editor. Nah, di sini yaitu text editor untuk membuat programnya atau membuka programnya nanti, teman-teman ya. Nah, untuk kodenya di sini saya tidak akan bahas dari awal karena mungkin akan agak kepanjangan. Mungkin nanti di session yang lain kita akan bahas dari mulai kita membangun halaman header, footer dan lain sebagainya. Kita akan bahas dalam sebuah session ya, atau session yang lengkap seperti itu. Namun di sini saya akan mereviewnya saja dari si codingannya sendiri, teman-teman. Dan codingannya ini kita menggunakan PHP native. Nah, ini ya, kira-kira penampakannya seperti ini. Jadi ada beberapa settingan juga nantinya yang harus teman perhatikan. Pertama yaitu di menu koneksi. Biasanya teman-teman suka berkendala di menu koneksi ya, teman-teman. Yaitu untuk koneksi database nantinya. Nah, untuk koneksi database teman-teman nanti bisa kunjungi di sini ya, di admin. Nah, ini admin, teman-teman. Lalu bisa masuk ke sini nih ya, ke page. Nah, ini teman-teman. Di page di sini teman-teman nanti bisa masuk ke koneksi.php. Di sini ya ada koneksi.php. Nah, jadi teman-teman nanti bisa di sini ya ke file koneksi.php. Nah, di sini untuk penyetingan untuk pengoneksian antara database dengan sistemnya ya. Nanti ketika kita panggil di localhost ya, teman-teman, di server lokalnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya, kita ketahui teman-teman untuk pengoneksian ini DB hostnya, DB user, passwordnya dan DB name. Nah, ini karena kita menggunakan localhost, jadi di sini kita setting dengan localhost. Di sini usernya biasa root saja, ataupun kalau di Mac biasanya dikosongkan, untuk passwordnya juga dikosongkan di sini. Nah, ini DB name adalah nama database yang nantinya akan kita buat, teman-teman. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Ini harus sama nantinya. Jadi si DB name di sini harus sama ketika kita membuat juga nanti di localhost seperti itu ya. Di sini contoh saya kasih nama dengan nama sedekah. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang paling penting di sebuah programnya untuk pensettingan teman-teman nantinya ya. Kita lanjutkan, kita masuk lagi ke websitenya. Oke. Nah, di sini teman-teman websitenya itu ada dua, ada back office ya, ada juga untuk tampilan websitenya, tampilan website yang nantinya akan kelihatan oleh semua orang. Nah, di sini untuk kelihatan semua orang teman-teman kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk halaman websitenya. Teman-teman bisa akses nanti ketikkan saja localhost di sini ya. Terus slash sedekah karena nama project file codingannya adalah nama sedekah di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi slash sedekah di sini. Nah, seperti ini slash sedekah. Jadi tinggal teman-teman klik enter, nanti akan masuk ke halaman websitenya. Beda lagi nanti kalau misalkan mau masuk ke halaman admin. Jadi kalau mau masuk ke halaman admin di sini teman-teman tinggal tambahkan untuk pengetikannya localhost
slash sedekah lalu slash admin ya. Oke. Nah, seperti ini lalu kita klik enter. Nah, inilah tampilan dari halaman administratornya. Karena tadi saya sudah login, teman-teman, jadi ini langsung login. Harusnya nanti ketika langsung slash admin di sini tampilannya ke halaman login seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan bahas dulu dari pertama dari halaman websitenya. Oke, untuk kita masuk ke halaman website di sini, misalkan di sini kita tab baru ya. Ketikkan saja localhost lalu teman-teman slash sedekah ya. Nah, seperti ini karena nama folder codingannya adalah sedekah. Kita klik enter. Nah, ini untuk halaman tampilan dari websitenya. Di sini ada halaman beranda, ada artikel ya. Nah, ini ada artikel nantinya di halaman websitenya seperti itu. Terus juga di sini ada tentang kami. Nanti di sini tentang sistem kita itu ada apa saja sih di sininya gitu kan, di sistemnya. Jadi bisa dijelaskan di sini. Terus juga di sini sedekah dan masuk ya. Misalkan di sini untuk sedekah, nanti sedekahnya mau berbentuk apa sih? Berbentuk bahan makanan, nasi bungkus, uang ya, dan lain sebagainya seperti itu. Terus juga misalkan kalau misalkan udah punya akun si usernya, nanti tinggal masuk saja di sini, ataupun kalau belum nanti tinggal daftar ya. Nah, kalau sudah punya akun tinggal masuk saja di sininya teman-teman ya. Isikan saja username dan password. Kalau misalkan belum punya akun nanti si user, jadi tinggal daftar terlebih dahulu di sini. Nah, tampilan daftarnya seperti ini ya. Jadi harus mengisi nama lengkap, terus juga username, terus asalnya dari mana, nomor telepon, email, kata sandi. Nah, kata sandi ini nantinya untuk login ke sistemnya ya, ke websitenya atau ke aplikasinya seperti itu. Dan username nanti harus diingat-ingat seperti itu. Oke, di sini saya akan simulasikan untuk masuk karena di sini saya sudah ada akunnya yang sebagai user ya, teman-teman. Langsung aja di sini klik masuk. Oke, teman-teman, kita di sini tinggal masuk aja karena tadi saya sudah membuat akunnya. Jadi di sini untuk username-nya adalah Dewi Susanti ya, Dewi Susa ya di sini. Dewi Susa ya. Karena di sini harus menggunakan 8 karakter nanti untuk username-nya. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi teman-teman harus menggunakan username dengan nama 8 karakter ya. Contoh di sini Dewi Susa. Oke, dan untuk passwordnya teman-teman di sini adalah Dewi1234 ya. Dewi1234. Oke, di sini saya akan coba masuk. Baik teman-teman, nah inilah nanti tampilan dari halaman si user ya, teman-teman. Yang nantinya mau bersedekah. Nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini jadi bisa ini untuk beranda, teman-teman. Di sini ada beberapa fitur juga seperti sedekah yuk, di sini sedekah yuk. Terus di sini misalkan ini baru 3 bahan atau 3 model yang bisa disedekahkan. Pertama adalah bahan makanan, kedua nasi bungkus, ketiga uang ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini bahan makanan. Nah, nanti kalau misalkan saya nih sebagai user nanti yang mau bersedekah bahan makanan tinggal isikan saja. Nah, di sini untuk tabelnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Isikan nama lengkap, asalnya, jenis makanannya apa ya di sini. Nah, di sini jenis makanannya bisa diinputkan. Ini beberapa inputan yang sudah saya inputkan seperti di sini adalah air mineral, sembako, lauk pauk, sayuran, buah-buahan ya, bumbu dan rempah-rempah seperti itu ya. Nanti tinggal dipilih saja. Terus juga keterangan di sini nanti dikasih keterangan jumlahnya berapa nih, ada berapa gitu ya. Terus tanggal kirimannya nanti tinggal di set aja seperti itu. Terus juga di sini opsi wilayahnya daerah mana nih. Karena ini masa manual ya teman-teman, atau mau dikembangkan nanti bisa dikoneksikan dengan API Google Map ya. Jadi bisa terkonek dengan seluruh wilayah. Kalau di sini masih manual kan kita inputkan daerah mana saja ya yang bisa kita bagikan dan kita track si wilayahnya nanti. Nah, contoh di sini ada 2 wilayah yang sudah saya inputkan seperti di sini area Purwokerto dan luar Purwokerto seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah diisi semua lengkap tinggal diklik untuk bersedekah saja di sini ya. Terus di sini di bawah ini untuk mau jadi kurir ya. Siapa saja nantinya yang mau sukarelawan untuk menjadi kurir bisa mendaftar di sini juga. Oke, next kita akan lanjutkan teman-teman ke selanjutnya. Di sini di beranda, setelah beranda ada profil.
Nah, di profil di sini ini untuk profil penggunanya ya, untuk si user. Nanti kalau misalkan mau dirubah dan sebagainya bisa diubah di sini ya. Semisal namanya, terus juga username-nya, asalnya, nomor telepon, dan juga di sini emailnya. Seperti itu. Next, kita akan lanjutkan di sini sedekah saya. Nanti akan ada track recordnya ya. Nah, di sini teman-teman, sedekah saya sudah bersedekah apa saja sih, nanti bisa dilihat di sini kalau misalkan sudah ada sedekahnya ya. Pertama di sini bahan makanan, nasi bungkus, uang ya. Kita klik. Nah, nanti kalau misalkan sudah bersedekah, misalkan bahan makanan nanti akan ada riwayatnya di sini. Kalau misalkan nasi bungkus nanti juga ada di sini, dan uang nanti akan kelihatan di sini ya. Terus misalkan mau sedekah nasi bungkus di sini teman-teman ya. Nah, misalkan namanya siapa, asalnya siapa, jumlah nasinya berapa, tanggal kirimnya kapan, jemputnya di mana. Nih nanti akan ada keterangan ya. Nah, gunanya yang driver tadi itu yaitu untuk untuk yang sukarelawan untuk mengantarkan makanannya, seperti itu ya, teman-teman. Oke, next kita lanjutkan di sini. Selanjutnya sedekah saya sudah, di sini ada ubah sandi. Nah, nanti kalau misalkan kata sandinya mau diubah ya dari akun kita, nanti merubahnya di sini seperti itu ya, teman-teman. Yang lumayan cukup fungsional untuk aplikasi sedekah ini ya, teman-teman. Jadi ini lebih masih sederhana, enggak terlalu mencakup luas. Cuman ya lumayan. Jadi bagi orang yang mau sedekah itu tidak harus langsung datang mencari kemana, jadi langsung bisa dari website nantinya. Jadi bisa menggunakan nasi bungkus, bahan makanan ataupun uang, dan nantinya bisa kalau misalkan mau dijemput di rumah nanti tinggal tulis saja seperti tadi alamatnya, mau dijemputnya misalkan makanan yang kita 10 bungkus, tinggal dijemput, nanti ada si kurir yang akan menjemput makanan itu untuk disedekahkan. Oke, seperti itu ya. Oke, next kita akan lanjutkan sekarang ke halaman dashboard admin, teman-teman. Oke, tadi untuk halaman dashboard admin, jadi di sini teman-teman untuk mengaksesnya, teman-teman bisa ketikkan localhost di sini ya. Oke, kita new tab baru saja. Localhost di sini, lalu slash nama folder project codingan yaitu sedekah ya. Oke, kita klik enter. Nah, ini teman-teman halaman dari ini halaman dari websitenya ya. Kita akan sekarang login sebagai admin. Tinggal tambahkan saja di sininya slash admin. Oke, lalu kita klik enter. Nah, ini teman-teman seperti ini ya. Ini untuk halaman dashboard adminnya. Karena tadi saya sudah login, jadi ini otomatis ya. Jadi sepertinya kita login terlebih dahulu. Nah, nanti kalau ketika ditulis ini localhost sedekah slash admin, jadi nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk mempermudah teman-teman, untuk username dan passwordnya saya set adalah admin huruf kecil semua ya, teman-teman. Admin, terus passwordnya juga admin. Seperti itu, kita coba masuk di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Di halaman beranda di sini ada view detail, berapa anggota sih yang sudah menjadi user yang bersedekah di aplikasi kita. Nah, nanti akan kelihatan di sini ada 20 anggota contohnya ya yang sudah masuk menjoin untuk bersedekah di aplikasi ini. Selanjutnya di sini juga ada bahan makanan, teman-teman. Nah, ini ya, bahan makanan. Terus juga di sini ada nasi bungkus dan jumlah uang. Jumlah uang ada berapa sih nanti totalnya yang sudah disedekahkan. Nanti akan terjumlah di sini ya, terbilangnya. Kita bisa lihat di sini untuk detailnya, teman-teman. Nah, ini untuk bahan makanan ya. Contoh yang sudah bersedekah di sini untuk bahan makanan, teman-teman. Di sini ada untuk tabelnya ada nama anggota, nomor telepon, tanggal, jenis bahannya. Di sini misalkan sayuran ya. Di sini ada buah-buahan dan lain sebagainya. Terus keterangannya juga di sini misalkan sawi 1, engkol 1, durian 1, apel 1, semangka 1. Pengirimannya nih nanti misalkan mau lewat JNE, JNT ya. Nah, di sini bisa dikasih keterangan juga. Terus di sini penjemputannya di mana seperti itu. Terus statusnya di sini teman-teman ya, dengan kurir diterima ya. Nanti ada udah statusnya. Misalkan kalau mau statusnya diubah nih, nanti tinggal diubah saja di sini ya, si bahan yang disedekahkannya apakah sudah diterima atau misalkan masih dengan kurir ataupun menggunakan nomor resi atau tidak valid ya. Tinggal dipilih saja seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini untuk barusan di bahan makanan, dan selanjutnya juga tidak jauh beda untuk di nasi bungkus, teman-teman. Nah, ini ya.
Untuk nasi bungkus adalah di sini anggota, di sini contohnya nasi bungkus yang mau disedekahkan nih, teman-teman. Misalkan ini sebagai contoh ada beberapa inputan yang sudah masuk. Seperti di sini ada namanya, terus juga di sini nomor telepon, tanggal, jumlah nasinya. Di sini misalkan ada 25 bungkus, 10 bungkus. Penjemputannya di mana nih? Misalkan contohnya ini di Alfamart depan NS ya, teman-teman, nanti dikasih keterangannya. Terus ini statusnya tinggal diubah saja apakah sudah diterima dan lain sebagainya. Next, kita kembali lagi teman-teman. Nah, ini untuk detail untuk jumlah uang. Nah, untuk jumlah uang nanti akan kelihatan di sini, teman-teman ya. Di sini contoh jumlah uang yang sudah masuk, teman-teman. Di sini untuk tabelnya sendiri ada nama anggota ya. Anggota itu adalah user ya, teman-teman. Terus juga nomor telepon, tanggal, jumlah uangnya, nama pengirimnya siapa, nama rekeningnya kemana ya, bukti transfernya nanti bisa dikirimkan di sini akan kelihatan, teman-teman ya. Cuman di sini ini harus di set, mungkin bisa dikembangkan lagi teman-teman untuk gambarnya, karena yang sekarang itu ya karena kemajuan teknologi ya untuk di bidang programming juga sangat cepat. Jadi nanti ini bisa dirubah, ini karena masih yang versi dulu jadi tidak support semuanya teman-teman, ini tinggal dirubah saja. Jadi ataupun kalau mau menggunakan program yang ini, jadi nanti si filenya harus di set untuk resinya itu harus berbentuk JPG atau PNG seperti itu, dan ukurannya harus kecil ya. Jadi harus di set, kalau misalkan kegedean nanti tidak akan kelihatan si gambarnya ya. Oke, next kita akan lanjutkan teman-teman, saya masuk lagi ke beranda. Oke, di sini kita akan bahas fitur-fiturnya sih, ada apa saja di dalam aplikasi ini, fitur-fitur dan kegunaannya ya. Kegunaannya tidak jauh beda yang tadi sudah kita bahas ya, teman-teman. Di sini kita akan bahas fitur-fiturnya. Oke, di sini ada fitur sedekah, teman-teman. Di fitur sedekah di sini ada beberapa subfitur juga. Di sini sedekah nasi bungkus, sedekah bahan makanan, sedekah uang ya. Oke, kita akan lihat di sini sedekah nasi bungkus. Nah, sedekah nasi bungkus itu adalah yang tadi ya, teman-teman. Yang tadi yang ini. Nah, ini ya, ini untuk lebih rincinya. Nanti nasi bungkus, sedekah makanan, sedekah uang. Nah, ini ya. Ini sedekah makanan, ini sedekah uang ya. Tadi juga sudah diulas di beranda yang ini ya. Nah, ini. Oke, kita akan lanjutkan step selanjutnya. Di sini ada menu data. Oke, di menu data di sini di dalam submenunya ada data anggota, data pendaftaran kurir, ada data buku tamu, data stok bahan, data pengeluaran bahan, data pengeluaran uang ya. Oke, di sini kita akan lihat di data anggota. Contoh ini anggota yang sudah join atau sudah bersedekah dan sudah masuk sebagai user, teman-teman. Nanti akan kelihatan di sini ya. Untuk tabelnya sendiri ada tanggal daftar, nama, username, asal, nomor telepon, email, dan bisa kita rubah nantinya di sini ya. Next, di sini kita masuk ke menu data pendaftaran kurir. Nah, di sini nanti ada berapa kurir sih yang sudah daftar, nanti akan kelihatan di sini ya. Untuk mengubah dan segala macamnya nanti kita bisa men-setnya di sini. Oke, untuk tabelnya sendiri, teman-teman, di sini ada nama, asal, terus juga hari fleksibelnya, nomor telepon, email, alasannya, terus juga statusnya apakah ditolak atau diterima nantinya ya. Bisa kita ubah di sini statusnya. Nah, di sini apakah kita tolak atau pensiun dan lain sebagainya ya dari si kurirnya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini ya, ini di data pendaftaran kurir. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu selanjutnya adalah di sini data buku tamu. Nah, di sini untuk buku tamu, untuk tabelnya ada tanggal, nama, email, dan komentar. Jadi nanti bisa mengomentari dari sistemnya untuk buku tamu ya, lebih ke umpan balik ya, teman-teman, seperti itu. Next, di sini ada data stok bahan. Jadi nanti untuk mengecek stok bahan makanan dan sebagainya apakah masih ada, belum dibagikan, nanti bisa kelihatan di sini ya. Baik, di sini teman-teman untuk fiturnya di sini ada jenis bahan, bisa kita lihat. Nih untuk jenis bahannya ya. Contoh di sini untuk jenis bahannya ada air mineral, sembako, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah ya. Nah, di sini bisa kita update stoknya nanti teman-teman. Dan di sini juga kita bisa untuk stoknya nih, pilih stok, klarifikasi stok ya di sini. Misalkan banyak, sedang, kurang ya, bisa kita filter juga. Oke, di sini untuk stok bahannya teman-teman. Nah, ini ya.
nanti akan kelihatan. Pertama di sini untuk tabelnya sendiri ada jenis bahan, jumlah stok, klarifikasi stok, dan action. Bisa kita memasukkan pengeluaran bahan di sini. Nah, untuk pengeditannya nanti bisa kita simpan di sini ya. Di sini untuk jenis bahan, jumlah, tanggalnya bisa kita set. Nah, ini ya. Terus juga jumlahnya dan keterangannya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Di sini ada data pengeluaran nih, data pengeluaran. Nah, di data pengeluaran di sini, teman-teman, ada beberapa tabel juga seperti tabel tanggal, jenis bahannya ya. Terus juga ada jumlah stok, keterangannya di sini. Seperti itu. Kita akan lanjutkan di sini untuk data pengeluaran uang. Nah, di sini teman-teman, data pengeluaran uang. Nanti akan kelihatan pengeluaran bulan ini, pengeluaran bulan selanjutnya dan sebagainya, atau bisa di set dengan tahun sekarang dan tahun berikutnya, nanti akan kelihatan di sini ya. Oke, untuk tabelnya di sini untuk sisa uang nih, saldo, terus juga di sini untuk pengaturan ya, teman-teman. Kita bisa memasukkan saldo nih, misalkan sisanya berapa, tanggalnya bisa kita set, terus jumlah uang yang digunakan. Nah, ini terus juga di sini ada keterangannya ya. Oke, selanjutnya di bawahnya teman-teman ada di sini yaitu tentang data pengeluaran uang nih. Tanggalnya nanti akan kelihatan di sini. Uangnya masuk kemana aja nih. Nanti kan dengan adanya ini jadi nanti akan kelihatan seperti itu. Jumlah uangnya nanti yang keluar kemana aja, terus keterangannya kemana aja. Contoh di sini 2018 nih jumlah uang misalkan 21 juta, keterangannya beli apa sih? Beli minyak goreng misalkan 2 juta. Seperti itu ya. Next, kita akan lanjutkan. Di sini ada pengaturan website, teman-teman. Nah, pengaturan website ini yaitu yang nantinya akan ditampilkan di halaman websitenya yang tadi, teman-teman. Oke, kita buka dulu ya. Kita new tab saja di sini. Untuk mengaksesnya ketika saja localhost, lalu di sini slash sedekah ya. Lalu juga di sini slash ya, untuk mengakses halaman websitenya cukup sedekah saja ya, teman-teman. Localhost slash sedekah, kita klik enter. Nah, ini untuk halaman websitenya, teman-teman ya. Di sini ada beranda artikel tentang kami. Nah, nanti artikel akan kelihatan di sini ya. Ini untuk berandanya. Nah, oke, kita kembali lagi. Baik, di pengaturan website di sini kita bisa mengatur artikelnya nih, teman-teman. Jadi untuk membuat artikel nanti tinggal diinputkan di sini yang nantinya akan ditampilkan di sini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti penginputannya di sini di adminnya. Terus slide-nya nih. Slide-nya nanti bisa kita tambahkan slide. Slide itu yang mana? Yaitu gambar yang ini. Nah, ini namanya slide ya, teman-teman. Nah, nanti misalkan gambarnya mau diupdate nih di sini, nanti bisa diubah di sini ya. Judulnya apa? Contoh di sini kan demo slide 1 ini ya, yang pertama. Ini sebagai contoh, ini yang kedua ya. Gambarnya tinggal dipilih saja nantinya di sini kalau misalnya mau ada ditampilkan. Oke, next, selanjutnya teman-teman di sini kita masuk ke tentang kami nih. Dan nanti diisikan saja teman-teman di sini ya, di tentang kami. Jadi di perusahaan kita, bukan di perusahaan ya, katakanlah di sistem kita nih keterangannya, kebijakan dan lain sebagainya yang nantinya akan ditampilkan sini nih, teman-teman. Ini websitenya tentang kami. Nah, ini ya. Nanti akan kelihatan di sini ya, teman-teman, seperti itu. Oke, next kita masuk ke rekening nih. Nah, rekening nantinya yang mau ditransfer misalkan ada yang bersedekah uang, nanti transfernya kemana? Jadi nanti akan kelihatan di sini nih. Tinggal disebutkan sama ya. Kalau misalkan ada lewat dana, lewat rekening apa saja nanti diinputkan di sini ya. Oke, di sini dan selanjutnya ada menu admin. Menu admin ini yaitu untuk login ya, sebagai administrator nantinya yang untuk login ke aplikasinya, teman-teman ya. Seperti di sini nama, terus juga alamat, nomor telepon, username, password, juga di sini konfirmasi password ya. Seperti itu. Kalau mau misalkan ditambahkan admin nanti akan kelihatan. Kalau mau dihapus juga nanti adminnya bisa dihapus di sini ya. Misalkan di sini saya akan tambahkan lagi admin ya yang bisa login ke aplikasi ini. Misalkan di sini Bayu Tutor ya namanya ya. Oke, Bayu Tutor. Oke. Terus juga alamatnya misalkan Bandung. Seperti itu. Nomor teleponnya misalkan ya random saja. Terus juga username-nya harus 8 karakter ya, teman-teman. Bayu Tutor digabungkan ya, teman-teman. Jadi harus 8 karakter.
Passwordnya juga harus 8 karakter teman-teman. Misalkan di sini ya udah Bayu Tutor saja. Nah ini kita kopikan saja passwordnya Bayu Tutor, lalu konfirmasi password masih Bayu Tutor, kita klik simpan. Oke, berhasil. Nah ini teman-teman sudah berhasil kita ubah untuk adminnya ya. Nanti untuk login, nah di sini ada beberapa. Pertama ada admin, ini ada Bayu Tutor dan Rahma ya. Oke, kita akan buktikan teman-teman. Di sini kita akan logout. Oke, nah kita masukkan di sini Bayu Tutor ya. Nah ini Bayu Tutor, passwordnya Bayu Tutor. Kita klik masuk. Nah kita sudah masuk sebagai Bayu Tutor teman-teman ya, sebagai adminnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Ada satu lagi mungkin di sini ada apa namanya? Ada notifikasi nanti siapa saja yang daftar tadi. Contoh ini kan ada user yang baru daftar. Contoh yang saya daftarkan adalah Dewi ya teman-teman. Nanti akan kelihatan notifikasinya di administratornya ya, di halaman adminnya. Dan di sini ada sedikit lagi, di ini bisa kita ubah profilnya ya. Nah ini profilnya dari profil si adminnya seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard lagi. Baik teman-teman, ya itu lumayan keren teman-teman dari aplikasi sedekah ini. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang jago-jago ngodingnya mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi sistem ini supaya lebih bagus ya teman-teman, dan lebih bisa dipakai lagi oleh layak ramai. Jadi nantinya bisa bersedekah melalui aplikasi online ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin di pertemuan kali ini saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang nantinya ada kendala dan lain sebagainya, mau request bikin aplikasi apa, silahkan komen saja di kolom komentar. Baik, di pertemuan kali ini saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.